Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, para hadirin yang hadir di khutbah Jumat ini, semoga Allah merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidana ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Dan ingatlah, pelajarilah dengan baik, ambillah pelajaran ketika kami menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat berkumpulnya umat manusia dan sebagai tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla, tempat sholat. Dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, bersihkanlah masjidku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan yang rukuk, yang sujud. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Kita diperintahkan Allah untuk menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat berkumpul, dan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari Masjidil Haram. Artinya kita juga diperintahkan untuk menjadikan setiap masjid atau untuk menjadikan masjid ini itu berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan umat, dan supaya masjid bisa menjadi pelajaran, sehingga masyarakat bisa mengambil pelajaran dari masjid ini. Sebagaimana seluruh umat manusia mengambil pelajaran kepada Masjidil Haram. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tugas kita semua adalah menyatukan orang-orang dengan ibadah, menyatukan orang-orang dengan pengajian, menghidupkan fungsi masjid. Kita harus peka dan menyadari tugas ini, yaitu membina jamaah, membina persatuan umat, dan membina masyarakat dengan menghidupkan masjid. Tugas kita adalah mengurus masjid bukan untuk kita sendiri. Tugas kita adalah mengurus masjid bukan untuk kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi supaya masjid itu bisa berfungsi, mengumpulkan jamaah, mengumpulkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa belajar dari masjid. Kalau ada orang yang belum aktif ke masjid, maka kita undang, kita ajak dengan baik-baik. Kalau ada orang yang sudah datang ke masjid, maka kita perhatikan kebutuhan ibadahnya. Maka seorang pengurus masjid yang sudah aktif harus lebih berkorban waktu, lebih berkorban harta, dan berkorban egonya, dan harus lebih peka dan lebih sabar dalam memenuhi kebutuhan ibadah jamaah. Sebagaimana Nabi kita, sebagaimana para sahabat juga begitu, memperhatikan kebutuhan tamu-tamu Allah yang beribadah haji. Dan hingga sekarang orang-orang yang mengurus Masjidil Haram memperhatikan kebutuhan ibadah tamu-tamu Allah yang berdatangan setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu Maha Penyayang. Maka pengurus masjid, orang-orang yang aktif di masjid, yang aktif mengurus masjid rumah Allah, itu sudah seharusnya memiliki sifat yang menyayangi jamaah, perhatian sama jamaah sholatnya. Karena sifat jamaah itu bermacam-macam. Ada yang datangnya cepat, ada yang terlambat, dan yang lain-lain. Kalau ada orang yang sudah aktif ke masjid rutin, maka kita jaga hatinya. Dan kalau ada yang ingin ikut mengurus masjid, maka kita harus membuka pintu masjid ini seluas-luasnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita untuk menjaga keamanan Masjidil Haram dan mengambil pelajaran dari keamanan yang ada di Masjidil Haram. Artinya bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita itu juga harus menjaga keamanan masjid, semua masjid. Menjaga keamanan masjid, jangan sampai terjadi kejahatan di masjid-masjid. Kalau ada yang tertimpa musibah di masjid, maka harus kita perhatikan dengan baik dan kita membantunya dengan semampunya. Jika ada yang teraniaya,
yang kita ketahui di masjid atau dekat masjid, maka kita harus melindungi haknya. Sehingga apa? Akhirnya masjid itu menjadi pelajaran. Masjid menjadi pelajaran, tempat yang paling aman bagi masyarakat, bukan menjadi tempat yang paling ditakutkan. Jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang ditakutkan masyarakat. Di dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk menjadikan makom Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat, dan supaya kita mengambil pelajaran dari dijadikannya makom Nabi Ibrahim dijadikan tempat sholat oleh umat manusia hingga sekarang. Artinya tempat atau rumah tanah yang tadinya biasa, yang bahkan mungkin tidak ada nilainya, jika sudah kita buka untuk umum, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah kepada Allah semata, maka tempat ini, tempat yang tadinya biasa, tidak ada nilainya, menjadi milik Allah, menjadi rumah Allah, menjadi tempat yang sangat mulia. Dan tugas kita semua adalah, jika tempat ini sudah kita kenal menjadi tempat sholat kita semua, maka kita harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, terutama sholat. Dan tugas kita juga menjaga tempat ini, rumah Allah, menjaganya dan menjauhkannya dari segala maksiat, perselisihan, pertikaian, sehingga masjid itu menjadi pelajaran. Masjid menjadi pelajaran bahwa tempat yang digunakan ibadah, tempat yang sering digunakan ibadah akan menjadi tempat yang sangat mulia. Sedang tempat yang digunakan maksiat, tempat yang sering digunakan maksiat akan menjadi tempat yang sangat hina. Iya dan billah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di bagian akhir ayat ini Allah berfirman, Allah memerintah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram. Supaya apa? Dibersihkan supaya masjid itu digunakan hanya untuk orang-orang yang tawaf, hanya untuk orang-orang yang mau itikaf, hanya untuk orang-orang yang mau sholat. Artinya supaya masjid itu dibersihkan, supaya masjid itu difungsikan untuk beribadah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Orang-orang nanti akan mengambil pelajaran dari masjid tersebut, mengambil pelajaran dari Masjidil Haram. Dan hingga sekarang orang-orang mengambil pelajaran yang sangat bermanfaat dari Masjidil Haram. Artinya bapak-bapak, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita itu memiliki tugas untuk membersihkan masjid ini, untuk membersihkan masjid-masjid dari kotoran-kotoran. Kita itu harus mensucikan masjid-masjid dari kotoran-kotoran, kotoran-kotoran yang tidak nampak, seperti kesyirikan, seperti bid'ah dan maksiat. Masjid itu harus kita bersihkan, kita sucikan dari kotoran yang tidak nampak, seperti kesyirikan, seperti maksiat dan bid'ah. Dan juga harus kita bersihkan, kita sucikan dari kotoran-kotoran yang nampak, yaitu adalah najis. Lalu kita harus mengisi masjid dengan kebersihan, mengisi masjid dengan kebersihan dan hal-hal yang bersih, seperti iktikaf, mengisi masjid memfungsikan untuk iktikaf atau untuk sholat, yang terutama itu untuk sholat, kemudian untuk pengajian-pengajian. Sehingga akhirnya masjid ini bisa berfungsi menjadi pelajaran bagi orang-orang sekitar, dan juga diterapkan di rumah-rumah, sehingga orang-orang menerapkan kebaikan-kebaikan ini di rumah-rumah, sehingga kebaikan ini tersebar dan menyebar dari desa ke desa hingga seluruh alam. Allahumma musta'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kesucian atau kebersihan atau toharah itu adalah setengah dari agama. Artinya kalau tidak ada kesucian, tidak ada kebersihan, tidak ada agama. Sholat tanpa bersuci tidak akan diterima. Jika sholat tidak diterima, maka bagaimana Anda akan bisa masuk surga? Asas masjid yang paling dasar, yang paling asas masjid itu adalah kesucian dan kebersihan. Jika tidak ada kesucian dan kebersihan, maka masjid itu tidak berfungsi. Ada seorang Arab Badui di zaman Rasulullah, ada seorang Arab Badui di zaman Nabi yang bodoh, tidak mengetahui ilmu toharah. Makanya penting kita untuk mendalami ilmu bersuci. Karena apa? Nanti seperti orang Arab Badui ini, tidak tahu apa-apa tentang toharah, akhirnya apa? Kencing sembarangan di masjid, tidak memperhatikan kebersihan kesucian masjid. Apakah jenengan pernah memperhatikan kebersihan kesucian masjid? Padahal itu hal yang paling asas supaya fungsi masjid itu selalu berdiri. Alhamdulillah untuk orang-orang, dan terima kasih, semoga Allah membalas jasa-jasa mereka yang selalu memperhatikan kebersihan dan kesucian masjid. Karena itu asas masjid. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah di zaman Rasulullah, mereka suka mengotori masjid. Mengotori masjid dengan apa? Mengotori masjid dengan patung-patung, mengotori Masjidil Haram maksudnya. Mengotori Masjidil Haram dengan patung-patung, mengotori Masjidil Haram dengan gambar-gambar, mengotori Masjidil Haram dengan perbuatan maksiat, kesyirikan. Maka ketika Fathu Mekah, Rasulullah membersihkannya semua itu. Patung-patung dihancurkan, gambar-gambar dirusak semua, dihapus semua oleh Rasulullah SAW. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang miskin yang dipersilahkan oleh Rasulullah boleh tinggal di masjid. Disebut namanya adalah Ahlus Suffah. Termasuk sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling terkenal, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang miskin, gak punya rumah, gak punya harta. Mereka tinggalnya di masjid. Tapi apa? Abu Hurairah ini setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah itu seakan-akan penggantinya Rasulullah, dicari oleh semua orang seluruh dunia. Yang ingin mengetahui sunnah Rasulullah maka harus ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang sangat dijaga, tidak boleh keluar Madinah kecuali dengan khalifah. Jadi sangat dijaga, takut kalau mati atau dibunuh, karena dia membawa sunnah-sunnah Rasul, hampir 5.000 sunnah Rasulullah SAW. Tapi dia termasuk Ahlus Suffah, orang miskin, gak punya rumah, gak punya harta, tinggalnya di masjid. Dipersilahkan Rasulullah untuk tinggal di masjid. Ada juga wanita-wanita yang tinggal di masjid. Mereka orang-orang yang tinggal di masjid di masa Rasulullah SAW tidak dianggap mengotori masjid. Orang yang mau tinggal di masjid atau yang dipersilahkan, kita persilahkan orang tinggal di masjid. Orang yang tinggal di masjid itu tidak dianggap mengotori masjid. Dan termasuk perbuatan yang buruk adalah meludah di masjid. Itu ada dalam sunnah.
Perbuatan yang sangat buruk sekali adalah meludah di masjid, meludah di tempat sujud. Dia menghadap kiblat, apalagi ketika sholat itu paling jelek sekali. Artinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membiarkan sampah di masjid itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Mengotori masjid dengan sampah itu sangat buruk sekali. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha